Siap. Ayo man, bismillah man. Yo, saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Apa kabarnya nih? Baik kan mesti? Apalagi Alhamdulillah. kita udah masuk Alhamdulillah. bulan kelahiran Nabi nih, Maulud Nabi, Maulud awal. Ya. Sekarang kita kan mau ngadain acara berbincang santai, ya kayak takso gitulah. Bapak Kiai Haji Abu Mansur, Sarjana KSHI, mengenai penyambutan Maulid Nabi di masa pandemi seperti ini. Terus sebelumnya narasumber kita itu sangat luar biasa karena dia adalah salah satu tokoh agama dari daerah Kota Demak, dan dia salah satu pengasuh Jamiah Hadrul Al-Falah. Terus dan dia menjadi lulusan S1 terbaik di Universitas Semarang dulu di UIN Wali Songo Semarang, dan menjadi ketua takmir Musola Fajrul Falah. Sebelum kita mulai berbincang santai, lebih baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Jadi saya perkenalkan, nama saya Lukman Hakim. Saya dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, dan teman-teman saya bisa memperkenalkan diri sendiri. Monggo Mas Nizar atau Mbak Suci. Ada Mas moderator Mas Lukman, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Nizar Zulmi. Saya mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 5. Asal daerah saya dari Brebes, Jawa Tengah. Teman-teman saya biasa memanggil saya Nizar. Terima kasih. Mas Nizar, selanjutnya bisa dilanjut Mbak Suci memperkenalkan diri. Terima kasih Mas Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Sri Rizky. Saya dari kampus UIN Wali Songo jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Saya dari Jambi. Teman-teman saya biasa manggil saya. Lanjut, silakan Mas Mustain bisa memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan nama saya Pak Mustain, saya dari juga jurusan KPI Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Elda bisa langsung memperkenalkan dirinya. Ya, terima kasih Mas Lukman. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melda Aulia Putri. Saya jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Udah masuk semester 5. Teman-teman saya sering memanggil saya Melda. Saya berasal dari Salatiga. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kita mulai berbincang santai dengan Bapak Kiai Haji Abi Mansur. Selamat malam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga. Ya, Pak. Gini, Pak, saya dan teman-teman saya mau takso atau berbincang-bincang santai tentang penyambutan Maulid Nabi nih, Pak. Terus Ya. penyambutan Maulid Nabi di masa pandemi. Sebelumnya, menurut Bapak itu Maulid Nabi, latar belakang dari Maulid Nabi itu gimana ya, Pak? Menurut Bapak sendiri? Kok suaranya agak putus-putus ya, Mas? Maaf, Pak.
sinyal. Ini apa? Begini Pak, saya mau nanya tentang ini sejarah mau sejarahnya. Kenapa kok ya, latar belakang. diadakan Maulid Nabi gitu ya, latar belakangnya ya? Iya Pak. Iya, Pak. Oh iya. Gini, pada awalnya dulu kita itu memperkenalkan kepada masyarakat itu kalau hanya sekedar bercerita itu kan tidak begitu menarik ya, tidak begitu menarik oleh warga masyarakat, sehingga ulama-ulama itu berkreasi membuat suatu burdah, membuat suatu kitab dibai atau nasar itu supaya masyarakat itu tertarik. Sementara masyarakat kalau dengan adanya suatu qasidah, adanya suatu lagu-lagu yang bisa menimbulkan kesenangan pada masyarakat, sehingga masyarakat itu cinta kepada seninya. Sehingga selanjutnya kalau sudah cinta kepada seni, nanti ulama selanjutnya menerangkan apa yang dikandung, apa yang termaktub, apa yang termaksud di dalam kata-kata yang di dalam burdah atau di bai atau di nasar itu. Sementara itu Mas Lukman. Ya, terima kasih Pak. Jadi latar belakang dari Maulid Nabi itu kayak seperti tradisi ya Pak? Tradisi atau... Iya, tradisi. Betul. Itu ego daripada ulama dulu supaya masyarakat cinta kepada Nabi lewat lagu-lagu, qasidah, burdah itu. Ya, terima kasih Pak. Terus ini teman-teman ada yang mau ditanyakan atau enggak nih? Mumpung narasumbernya luar biasa ini. Monggo bisa bertanya teman-teman. Dari mana? Mas Izar? Oh, diem. Iya, maaf. Mungkin sinyalnya Mas Lukman itu. Enggak, Pak. Pak. Sinyalnya yang kurang susah. Bisa yang lain dulu nggak apa-apa yang mau nanya tentang Maulid Nabi? Boleh. Mbak Suci. Aktif dah itu Mbak Suci. Mbak Suci silahkan Mbak Suci mau nanya. Mbak Suci. Halo. Mbak Suci? Sinyal uang. Yang sinyalnya Mas Lukman diem dulu mungkin. Sinyalnya nggak ada yang baik ini. Yuk yang lain yuk. Yang mau nanya. Mas Ibnu, Mas Ibnu bisa disambung dulu nggak apa-apa Mas Ibnu? Lanjut dulu. Mau nanya. Aduh. Monggo Mas Ibnu. Gini, Pak. Kegiatan sehari-hari di masa pandemi jenengan gimana, Pak? Kegiatan sehari-hari di masa pandemi saat ini jenengan aktivitasnya seperti apa? Oh, kegiatannya. Nggih.
Oh, gitu. Ya, gini Mas, dari kami itu kan termasuk juga ASN ya, ya kan? Atur jarak, terus kemudian awal-awalnya dulu itu masih pakai masker, Mas. Jamaah sholat pakai masker pada bulan puasa dulu, sampai Lebaran. Sekarang alhamdulillah sudah sedikit normal sehingga penggunaan masker untuk sholat jamaah khususnya tidak menggunakan masker. Namun jarak masih tetap Seperti kayak facial juga tidak menggunakan ya Pak, berarti. Kalau misal nggak misalnya berkumpul bukan yang jamaah loh, misalnya berkumpul seperti ngadain sholawatan atau tahlilan gitu, apakah facial juga masih digunakan atau tidak Pak? Halo? Sinyalnya mungkin digunakan. Itu malu. Udah bisa? Udah bisa, Pak. Udah. Ya, ini sementara yang sudah terlaksana di jamaah kami itu alhamdulillah sekarang sudah sedikit demi sedikit tidak pakai masker karena kondisi alhamdulillah di lingkungan khususnya lingkungan kami itu terbebas dari masyarakat di sekitar Bapak seperti itu Pak. Oh Biar iya. dijelaskan nanti bagaimana gitu. Apakah masih mengadakan atau protokolnya seperti apa gitu Pak. Oh gitu ya. Alhamdulillah Mas, memang kami dari khususnya takmir itu mengagendakan mulai dari malam 1 Rabiul Awal, 1 Mulut itu sudah mengadakan Maulidun Nabi Mas. Sampai nanti insya Allah itu terakhir nanti malam 12, malam 29 ya. Dan itu nanti kita isi ada kegiatan basar Mas. Jadi setelah Maulidun Nabi terakhir nanti ada basar, basar sembako sama basar pakaian, rencananya gitu. Nanti yang basar sembako itu nanti bernilai separuh daripada nilai nanti gratis Mas. Itu rencana dari takmir. Ya, udah Mas Ibnu masih ada yang mau ditanyakan lagi atau tidak Mas Ibnu? Ya nanti teman dulu kalau memang ada yang mau ditanyakan lagi, monggo ditanyakan. Saya nanti coba tanya-tanya lagi, mengalir aja. Oh gitu ya. Ya, monggo silakan yang lain. Mbak Melda, monggo Mbak Melda. Iya Pak, terima kasih. Alhamdulillah Pak, Pak.
Dari mana nih Mbak Melda nih? Dari Salatiga, Pak. Salatiga. Salatiganya mana? Nggih. Susukan, Pak. Pak. Monggo silakan Mbak Melda kalau mau bertanya, Mbak. Ini kan kegiatan Maulid Nabi itu kan seperti kayak kebudayaan dalam umat Muslim ya, Pak ya. Ya, tradisi ya. Ya. Nah, sedangkan kita tahu sendiri itu anak muda zaman sekarang kan banyak terpengaruhi oleh budaya luar nih. Iya, nah, iya. apakah ada apakah masih ada Pak kayak anak muda yang masih mengikuti kegiatan seperti itu, Pak? Antusias. Terus kalau seumpamanya sudah jarang gitu, Pak, bagaimana caranya untuk mengajak kembali gitu, Pak, agar budaya Muslim itu tidak hilang gitu, Pak, memperingati gitu ya. Maulid. Iya, Pak, terima kasih. Iya, sami-sami. Alhamdulillah Mbak, saya dituakan di sini itu anak-anak muda secara rekrut, terus kemudian saya rangkul untuk mengisi kegiatan musola. Alhamdulillah dengan perjuangan, dengan gigih, dengan usaha yang semaksimal mungkin, anak-anak muda alhamdulillah masih bersikeras untuk mengikuti tradisi yang Mbak maksud. Maksudnya tradisi rebana, tradisi Maulidun Nabi, itu alhamdulillah masih meramaikan musola. Dan itu dilaksanakan setiap malam Senin. Itu sudah alhamdulillah Allah memberikan hidayah kepada anak-anak muda sekarang di komplek khususnya di musola sini. Itu musola Falah. Dan jikalau dari orang-orang tua itu mensupport dengan baik, alhamdulillah anak-anak muda juga mengikuti apa yang menjadi supportnya orang-orang tua itu. Begini Pak, kan ya, alhamdulillah ini bisa mengikuti, dan itu tidak hanya Maulid Nabi saja, Mbak. Oh iya Pak. Nah, gimana? Apa pastikan ada lagi Pak? Pastikan kalau merangkul anak muda yang sifatnya yang masih labil gitu kan susah ya Pak ya. Nah, cara Bapak sendiri itu bagaimana Pak? Menurut Bapak sendiri? Oh gitu ya. Sementara gini Mbak, kebutuhan dan kesenangan anak muda itu apa ya kan? Kayak mungkin setelah Maulid Nabi disediakan satu kesenangannya beliau-beliau itu apa, rokok mungkin ya, saya sediakan rokok gitu Mbak. Jadi kumpul-kumpul nanti sambil bincang-bincang membicarakan agama, itu kesenangan pertanyaan apa saya kasih itu. Jadi untuk mensupport semacam itu, kesenangannya beliau-beliau itu, anak-anak muda itu selalu dicukupi gitu Mbak. Dan kecukupan itu kita bergerak bersama takmir, kita berusaha semaksimal mungkin takmir itu memberikan fasilitas kepada anak-anak muda gitu. Iya Pak, terima kasih Pak. Iya Mbak Milda. Pak, saya boleh bertanya? Yang lain mau dari pertanyaannya Pak. Sekarang kan kita dalam keadaan pandemi ya Pak, masih dalam keadaan PSBB. Nah, keras dikit Mbak Suci ya, Mbak Suci ya. Gimana Pak? Ini Mbak Suci. Jelas Pak. Kurang jelas sedikit Mbak. Oh iya. Ya. Kita kan sekarang lagi
dilanda pandemi ya Pak. Kita juga Iya, iya. jadi gimana atau gimana caranya gitu Pak? Gitu ya. Nah, yang pertama Mbak, di masa pandemi ini yang namanya PSBB itu kan tergantung kepada wilayah masing-masing Mbak. Ada yang di situasi kondisinya suatu daerah itu di PSBB, ada yang suatu daerah itu tidak di PSBB, sudah new normal, itu kan berarti tergantung situasi kondisinya. Nah, kebetulan di daerah kami itu sudah new normal, jadi tidak PSBB lagi gitu. Tapi gini Pak, Sehingga ini nyambung ya Pak. penerapan aturan itu, ya kan, aturan itu sudah kembali sedikit normal, ya, sedikit normal sehingga. Tapi kalau perlakuan mengenai pakai masker lah, sebenarnya masih diterapkan di kehidupan masyarakat. Masalahnya apa? Pakai masker itu tidak hanya di masa pandemi saja, namun untuk kesehatan kita sendiri. Kita sarankan itu. Sehingga pada warga itu, satu, sudah disarankan yang penting bawa masker. Yang kedua, untuk menarik warga masyarakat itu, kita kasih waktu Maulidun Nabi itu setelah maghrib, sehingga dari komposisi warga, baik itu tua, muda, anak-anak, itu bisa mengikuti semuanya. Itu teknis saya untuk merekrut daripada warga masyarakat setempat bisa datang. Kita coba dulu, pernah kita coba setelah Isya. Namun peminatnya sedikit sehingga kami merubah lagi strategi bagaimana supaya warga itu bisa datang lagi berduyun-duyun sehingga kita kesepakatan takmir kita adakan setelah maghrib. Itu Mbak Suci. Oke Pak. Berarti alhamdulillah di daerah Bapak lalu ini ya Pak ya, pandemi nggak terlalu ini. Enggak, ya alhamdulillah Mbak. Sudah semoga aja kita berdoa. Dan ini kondisi alhamdulillah ya sudah tidak ada berita. Alhamdulillah ya Pak. Gini Pak, saya menyambung dari pertanyaannya Mbak Suci ya. Ya, monggo Mas. Semisal ini Pak, jenengan dihadapkan pada situasi keadaan seperti di Jakarta. Lah, lantas strategi apa menurut Bapak itu sangat sangat efektif buat menerapkan apa-apa yang jadi strategi jenengan mengajak masyarakat lagi gitu Pak. Semisal ini gitu Pak. Ya, mudah-mudahan semisal ya. Ini menurut saya Mas, kita tetap menerapkan protokol kesehatan Mas. Tetap menerapkan protokol kesehatan. Karena apa? Kesehatan badan itu penting. Jadi kegiatan apapun, kalau memang kondisinya itu masih pandemi atau COVID-nya itu luar biasa, ya tetap kita pakai protokol-protokol yang diterapkan oleh pemerintah. Protokol kesehatan itu berkumpul tapi sesuai dengan aturan. Gitu loh Mas. Ya. Itu yang menurut saya kalau kayak gitu. Tetap kita berusaha kalau memang dari pemerintah setempat seberapa efektifkah jika di tengah pandemi tetap melangsungkan kegiatan Maulid Nabi? Kalau kita melihat
memang aturan-aturan sesuai dengan protokol kesehatan ya tidak begitu efektif karena berkerumun itu juga bisa mengakibatkan kalau Allah mengizinkan memang ya bisa terjadi saja. Namun kita selalu berdoa kepada Allah, berkerumun ya berkerumun, namun pakai protokol kesehatan, pakai masker, yang penting tidak melanggar aturan-aturan pemerintah. Itu. Jadi ya memang kalau masalah efektif dan tidaknya memang tidak efektif. Karena apa? Memang kalau kita berkerumun pakai masker, pakai jarak lah, itu kan memang tetap mengurangi gimana ya keakraban daripada Kekhusyuan. bersaudara kepada yang bisa melihat situasi dan kondisi yang menjadi lebih baik itu kan kita sendiri, ya kan? Halo, ini kok ada Halo. Zoom? Ya. Dilanjut dulu. Nggak apa-apa, Pak. Kalau melihat efektif dan tidaknya memang tidak begitu efektif. Namun memang kondisi semacam yang kita hadapi itu memang kayak gitu. Jadi sehingga kita itu tidak bisa berkata apapun. Namun kalau memang tetap bisa menggunakan di lebih apa maksudnya itu lebih enjoy, lebih tidak menggunakan protokol kesehatan kalau memang kondisi sudah normal. Oke, gimana Mas Sain dari penjelasan Bapaknya? Udah paham atau belum? Sudah, Mas. Mau nanya lagi. Oh, lanjut. Ayo, nggak apa-apa kalau lanjut. Ini nanti kalau misalnya Zoom selesai, kita sambung lagi, nggak apa-apa. Kita buat room lagi. Oke, Mas. Oke, siap. Oke. Monggo. Saya mau tanya, sekarang kan di masa pandemi, apakah ada kendala yang dihadapi ketika melakukan atau melakukan sebuah acara Maulidun Nabi? Dihadapi Iya, kendala-kendala pada masa pandemi ini. Iya. Nah, kendalanya banyak sekali, Mas. Kendalanya banyak sekali. Ya, termasuk kendala itu kita tidak boleh kumpul-kumpul sementara kemarin itu, ya kan? Nah, itu termasuk kendala. Kendalanya kita berkumpul, tidak boleh, sehingga kita silaturahim kepada teman-teman. Nah, itu sehingga kita agak lebih jauh daripada keluarga yang ada di sekitar kita karena tidak berinteraksi, gitu kan? Itu kendalanya banyak sekali, dan efeknya yang terjadi pada masyarakat itu kita semakin sanak famili kita, itu efeknya. Itu. Oh, nyambung. Itu terbatas. Seperti ada sekat ya. Mas Lukman.
Iya, monggo silakan, monggo Nanti siapa? Mas Nizar mau nyambung. Mas Nizar. Mas Nizar. Saya Pak menyambung pertanyaan dari Mas Mustain. Nah, Ya Mas Ibnu sama Mas. Tadi kan terkait kendala. Menurut Bapak sendiri, ketika pandemi seperti ini, efektifnya itu seperti apa ketika ingin merayakan Maulid Nabi ini? oh gitu ya. Iya, Pak. Nah, kalau memang kondisi COVID itu masih kita lihat itu masih dikatakan masih zona merah lah, zona apalagi mendekati hitam lah, itu memang kita tidak bisa mengadakan peringatan Maulid Nabi itu secara bebas. Namun kalau memang kondisi itu agak sedikit normal, itu bisa kita lebih agak leluasa. Namun tidak menutup kemungkinan kalau kita itu izin kepada pemerintahan yang ada di kita, kalau memang diizinkan, ya kita tetap mengadakan namun pakai protokol kesehatan. Gitu Mas. Jadi efektifnya kita pakai tetap jarak yang diminta oleh pemerintah. Itu kondisinya kayak gitu. Kalau memang kondisi masih COVID-nya itu masih luar biasa. Namun kalau kita lihat kondisi COVID-nya kok sudah ringan, ya kita yang berlaku di masyarakat itu sudah seperti biasa kita mengadakan peringatan Maulid Nabi. Kita kumpul tidak ada jarak gitu. Itu Mas. Terima kasih. Yeah. Saya mau nanya Pak. Saya mau nanya. Mas Nizar sudah ada fotonya Mas. Pripun Pak? Mas Nizar. Udah ada fotonya itu. Untuk itu Mas Nizar pakai 2 Zoom Pak. Yang satu buat ngerekod, yang satu dia buat wajah. Oh gitu ya. Legend 2 akun. Terus gini Pak, saya mau lanjut nanya tentang kan Maulid Nabi kan terkenal di kalangan NU ya Pak, maksudnya kalangan Nahdlatul Ulama. Iya, iya, iya. Nah, terus kalau orang kan yang selain NU ada yang mengatakan Maulid Nabi itu bid'ah. Nah, saya mau nanya tentang itu Pak, bid'ah itu gimana Pak? Tentang Maulid Nabi bisa dikatakan bid'ah dengan yang selain NU itu bagaimana Pak? Gitu ya Mas. Iya. Memang yang pengertian bid'ah itu segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi, ya kan? Segala sesuatu yang tidak diucapkan oleh Nabi dan dilakukan oleh Nabi itu namanya bid'ah. Ya namanya bid'ah itu bid'ah bisa bid'ah dolalah, bisa bid'ah hasanah. Itu Mas ya. Nah, termasuk Maulidun Nabi itu termasuk bid'ah namun bid'ahnya yang hasanah Mas. Jadi boleh dilakukan. Banyak sekali Mas sebenarnya bid'ah-bid'ah itu, namun orang yang mengatakan bid'ah sendiri itu, yang tidak mau melakukan Maulidun Nabi itu, sebenarnya juga melakukan bid'ah. Orang yang mengatakan Maulid itu bid'ah, kenapa pakai HP? Ya kan? Contohnya itu kan? Iya. Kalau enggak bid'ah Kalau ya, pengertiannya hal semacam itu, ikut aja. jadi bid'ah itu berarti bid'ah ada bid'ah dolalah, ada bid'ah yang hasanah. Jadi ada yang bid'ah itu
tidak boleh dilakukan karena dolalah, menyengsarakan. Ada bid'ah hasanah itu untuk kebaikan, gitu Mas. Jadi lihat-lihat dulu bid'ahnya itu. Bapak, jadi kalau misalnya ada orang seperti itu, bagaimana cara kita menanggapinya kayak gitu, Pak? Kita kasih trik, kita kasih contoh yang secara akal saja. Jadi memberikan contoh orang yang semacam itu tidak usah pakai dalil. Kalau orang-orang semacam itu pakai dalil, dia juga pandai sendiri dalil, nanti ada malah perang dalil nanti. Kita cantik dalilnya dalil akli saja, kondisi real daripada yang ada di lingkungan kita. Itu lebih mantap dalil semacam itu. Contohnya tadi, kalau kita menjelaskan hal semacam itu, ya kan? Jadi, itu bid'ah. Yang namanya bid'ah itu pengertiannya bagaimana? Kita tanya dulu, ya kan? Menurut dia bagaimana? Kalau itu kemudian kita jelaskan, oh bid'ah itu semacam bla 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 bla. Itu ada yang bid'ah yang dan madorotnya itu manfaatnya kita lakukan. Yang penting kita lihat daripada unsur kemanfaatan dan kemadorotannya. Yang lain bisa diunmut dulu kalau mungkin yang lain suara somai. Monggo yang lain kalau masih ada yang ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Saya, Pak. Biasanya kan setiap Maulid Nabi itu pasti ada tema. Boleh tahu tema Maulid? Temanya. Tema yang ada di kami itu menelusuri suri tauladan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi menelusuri suri tauladan yang Rasulullah itu berikan kepada umatnya. Kalau sudah kita menelusuri, kita mengkaji, nah nanti kita aplikasikan dalam kehidupan masyarakat. Tujuannya gitu. Kita kan harus tahu dulu, gitu. Kita harus tahu dulu apa sih contoh-contoh suri tauladan yang diberikan oleh Rasul. Nah, kalau sudah tahu, baru kita kasih pemahaman kepada warga masyarakat untuk melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Itu caranya. Pak, saya mau nanya dikit lagi nih, Pak. Apakah ada satu dalil atau suatu dalil yang kuat gitu, Pak, yang bisa maksudnya tentang Maulid Nabi, yang memperkuat Maulid Nabi gitu, Pak? Oh, ada Mas. Dalam Al-Quran sendiri sudah disebutkan kok Mas. Dalam Al-Quran sendiri sudah disebutkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu jelas dalilnya dalam Al-Quran. Sesungguhnya Allah dan malaikat Allah itu aja sendiri membaca sholawat pada atas Rasul. Sehingga, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu, bacalah sholawat. Alaihi, ngatasi kanjeng Nabi,
atas Rasul. Nah, itu dalil sudah jelas, Mas. Nah, untuk penerapan bacaan sholawat itu, kalau hanya sekedar kita baca Allahumma sholli ala Muhammad, itu kan kalau tidak dilakukan, masyarakat itu kan sifatnya manusia itu kan jenuh. Nah, sehingga ulama-ulama NU membuat burdah, membuat berjanji, dibai, nasar, qasidah apalah itu tujuannya untuk menarik dan mengikat jiwa dalam hati seseorang sehingga kesenangan akan timbul, gitu Mas. Ya. Dalilnya jelas itu Mas. Apalagi di dalam dalil hadis-hadis Nabi atau syair-syair yang ada di itu banyak. Yang dalam berjanji sendiri dijelaskan juga. Fatuba liman kana ta'dhimu sallallahu alaihi wasallam wa yatamarami wa marmah, itu juga jelas. Kebahagiaan akan timbul jikalau orang itu menyebut dan menakdimkan dan mengagungkan asma-asma Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Mas. Allahumma sholli alaihi. Terima kasih Pak, sangat jelas. Yang lain jelas ya Mas. Jelas Pak. Nah, itu dalil luar biasa itu. Tapi Mas, orang yang sudah tidak senang kepada Maulidun Nabi apalah yang dikerjakan oleh orang NU, itu ya ada-ada saja dalilnya, dia cari dalil-dalil yang lain yang untuk membantah hal semacam itu. Tapi kita tidak usah melayani hal semacam itu. Kita punya keyakinan sendiri. Jadi yang baik menurut kita lakukan, yang baik menurut dia lakukan, monggo silakan. Kita kasih kebebasan. Karena dia punya dalil sendiri. Ya, terima kasih Pak. Yang lain apakah cukup? Masih ada yang mau ditanyakan? Saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih atas waktunya Bapak Abu Mansur. Terus terima kasih juga atas penjelasan tentang Maulid Nabi. Semoga kita teman-teman bisa menyambut Maulid kita mahabbah, kita cinta kepada Rasul lewat bacaan-bacaan sholawat, termasuk bacaan Maulidun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita timbulkan rasa senang dulu pada hati kita untuk tumbuh cinta kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa cinta kepada Rasul dengan pembacaan sholawat, lebih-lebih mendengar sebutan nama Rasul, kok tidak membaca sholawat, itu naudzubillah min dzalik, tidak akan diakui oleh umatnya Rasul. Kalau memang kita mendengar nama Rasul, kok tidak menyebut sholawat. Itu moga-moga saja kita diberi daya oleh Allah dan selalu kita cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan membaca bacaan-bacaan sholawat yang telah
diciptakan oleh ulama-ulama dulu. Begitu Mas dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya Mas. Ya Mbak, selamat malam dan selamat berkuliah. Terima kasih. Semoga sukses semuanya. Semoga bermanfaat ilmu yang diberikan kepada teman-teman. Screenshot foto Pak. Foto apa? Kayak gini semua. Cukup. Udah ya Mas Nizar? Nizar? Sudah? Belum. Ya. Terima kasih Bapak. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Amin. Dari saya Beto. Saya kan taso malam ini. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Dia nunggu terus. Tuh. Tapi Biar aman dan Rekaman aman? ya aku ngerekam suara 47 menit. yo. Kita kirim ke Dar. Kasih bumper dikit-dikit depannya. Oh Bapak rumah tuh. Bapak rumah tuh. Wes metu. Iya, Zar. Aman? Woi, Dari upload. halo man. Dari upload. Zar. Misal please send file pamflet ini izin duwe. Pamflet apa? Sing ki acara iki. Masih. Nah, misal di bawah nama narasumber dikasih pengasuh Jamiah Nadrut apa? Dikasih Lengkap. Detailnya lengkap. Titel embel-embel itu sebagai apa gitu? Sebagai pengasuh apa ngono lho, kan mau tak sebuti aku lali ngom. Tua. Jamiah Hadrul Al-Falah. Kuwi Jamiah Nanti dicat Hadrul aja Al-Falah. biar nggak salah. Kan dikasih nama itu, nanti maksudnya buat nama pengasuh buat nama ya. Halo. Halo Adi. Halo. Halo, adikku. Udah ya ini tak dulu kok ya. Oke. Oke, aman. Terima kasih teman-teman. Siap. Mas Lain, terima kasih. Oke. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dadah gitu. Dadah. Wih. Aku mau keluar bentar. Iya, dadah. Lang uploadnya kapan? Postingnya.
Zat postingnya kapan? Ketoke to akeh sing durung yo. Durung. Olah. Kuwi sing Bima Kusuma kuwi sing kenal siapa sih? Kelompok dari kelompok kuwi. Nah, saya ngerti lah. Mbok gak ngerti. Diza suara nih. Ya wes, dah. Kasih kerjasama nih. Yo. Ya. Assalamualaikum ya.